Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penyampelan dan pengumpulan data. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Faizin dengan NPM 220101 0116, kemudian Maira Vidi Andara Suari dengan NPM 230101 0002, kemudian Ismi Rodiatus Zara dengan NPM 230101 0006, kemudian Rani Ranandari dengan NPM 230101 0008, kemudian Vina Arliana dengan NPM 230101 0012, dan yang terakhir Maulida Nur Anazia dengan NPM 230101 0019. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian sampel. Nah, penyampelan adalah proses pemilihan sebagian anggota dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu untuk dijadikan objek penelitian. Teknik pengambilan sampel ini disebut teknik sampling, yang bertujuan untuk memperoleh data yang representatif. Langkah-langkah utamanya meliputi menentukan ukuran sampel, memilih metode sampling yang tepat, dan memastikan bahwa sampel mewakili populasi secara akurat. Menurut buku Sugiono tahun 2016, sampel merupakan sebagian dari keseluruhan jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Sementara itu, di buku Sugiono 2017 dijelaskan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian, di mana populasi sendiri adalah kumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun teknik sampling menurut buku Sugiono tahun 2016 adalah metode atau cara yang digunakan untuk memilih sampel yang akan dijadikan objek penelitian. Nah, dalam proses pengambilan sampel sangat penting untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih tersebut benar-benar representatif, yaitu mewakili populasi secara akurat. Hal ini agar hasil analisis yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada keseluruhan populasi. Selanjutnya materi pembahasan yang kedua yaitu fungsi sampel. Fungsi sampel menurut waktu, biaya, dan tenaga. Meneliti seluruh populasi dalam penelitian membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Dengan menggunakan sampel, memungkinkan proses penelitian menghemat sumber daya dan menyelesaikan penelitian lebih cepat. Fungsi yang kedua yaitu peningkatan akurasi. Pada populasi yang sangat besar, penelitian menggunakan sampel yang dipilih secara tepat, seringkali menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan jika seluruh populasi diteliti. Hal ini dikarenakan sampel yang dipilih dengan tepat dapat mewakili keseluruhan populasi. Dengan kata lain, fokus yang lebih sempit memungkinkan kontrol kualitas data yang lebih baik. Fungsi yang ketiga yaitu mempermudah proses penelitian. Dalam beberapa kasus, melakukan penelitian terhadap seluruh populasi tidak hanya sulit tetapi juga tidak memungkinkan, terutama jika populasi tersebut sangat luas, tersebar secara geografis, atau jika metode penelitian melibatkan prosedur yang beresiko atau sensitif. Oleh karena itu, penggunaan sampel menjadi solusi praktis yang memungkinkan penelitian tetap berjalan tanpa mengorbankan validitas hasil. Fungsi sampel yang keempat yaitu hasil dapat digeneralisasikan ke populasi. Jika teknik sampling dilakukan dengan benar, maka hasil penelitian yang diperoleh dari sampel dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan penelitian menarik kesimpulan yang bersifat umum dan relevan, serta memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, atau penerapan teori di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya Ismi Rodiatus Zara dengan NPM 06 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya.
pada teknik penyempelan, terdapat dua metode pengambilan sampel, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel berbasis pada probabilitas atau pemilihan secara random, dan yang kedua ada pengambilan sampel secara non-probabilitas, yakni pemilihan non-random. Sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah bahwa setiap sampel dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terdapat 5 jenis desain sampel probabilitas, yaitu sampel random sederhana atau simple random, dan random kompleks yang terdiri dari sampel sistematis, sampel stratifikasi, sampel cluster, dan sampel daerah multitahap. Yang pertama ada random sederhana atau simple random, yakni pengambilan sampel secara random sederhana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara random. Prinsip pemilihan sampel dalam desain ini adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Prosedur pemilihan random sederhana sebagai berikut. Yang pertama, dengan menentukan populasi penelitian dan dapatkan unit pemilihan sampel. Yang kedua, tentukan besar sampel yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, ambil sampel secara acak dari unit pemilihan sampel. Lalu yang terakhir, mengulangi proses sebelumnya sampai dengan jumlah sampel sama dengan besar sampel yang dikehendaki. Selanjutnya, random kompleks atau kompleks random. Metode pengambilan sampel secara random kompleks, yakni terdapat 4. Yang pertama ada sampel sistematis atau systematic sampling. Pemilihan sistematis merupakan cara pemilihan yang hampir sama dengan pemilihan random sederhana. Satu-satunya perbedaan pada cara pemilihan elemen untuk menjadi sampel. Dalam pemilihan sistematis, seluruh elemen yang ada pada unit pemilihan sampel diberi nomor urut mulai dari nomor 1. Kalau N besar adalah jumlah populasi, sedangkan N kecil adalah jumlah sampel. Maka, peneliti akan memilih setiap elemen yang berbeda. Nomor B untuk sampel, di mana B sama dengan N besar per N kecil, dan dimulai dari nomor 1 sampai dengan B. Yang kedua ada sampel stratifikasi atau stratified sampling. Perbedaan utama antara pemilihan random stratifikasi dengan kedua desain terdahulu adalah langkah pertama sebelum memilih sampel, kita harus melakukan pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu ke dalam beberapa strata. Setiap elemen yang ada dalam populasi hanya boleh dimasukkan ke dalam salah satu strata. Setiap strata akan berfungsi sebagai unit pemilihan sampel dan dari setiap strata dapat disusun kerangka pemilihan sampel. Sehubungan dengan proporsi jumlah sampel yang diambil dengan jumlah elemen pada setiap unit sampel, pemilihan random stratifikasi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu proporsional dan non-proporsional. Lalu yang ketiga ada sampel cluster atau cluster sampling. Alasan yang mendorong digunakannya sampel cluster adalah adanya kebutuhan efisiensi ekonomis yang tidak bisa diperoleh peneliti jika menggunakan sampel random sederhana dan tidak tersedianya kerangka sampel untuk elemen tertentu. Jenis sampel cluster yang paling populer digunakan adalah sampel area. Metode ini mampu mengatasi masalah tingginya biaya pengambilan sampel dan tidak tersedianya kerangka sampel yang praktis untuk elemen tertentu. Metode sampel area bisa diterapkan untuk populasi nasional, provinsi, kabupaten, atau bahkan wilayah yang lebih kecil lagi yang memiliki batas geografis yang jelas. Yang keempat adalah multi-stage area sampling. Ini adalah prosedur pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan beberapa teknik sampling probabilitas seperti cluster sampling dan stratified sampling untuk memilih sampel dari populasi yang luas dan tersebar secara geografis. Multi-stage area sampling ini melibatkan beberapa tahap pemilihan sampel. Yang pertama, dengan memilih area besar, lalu secara bertahap memilih sub-area yang lebih kecil hingga unit analisis akhir.
Jadi, multistage lebih fleksibel dan kompleks, sedangkan cluster sampling ini lebih sederhana dan dilakukan dalam satu langkah pengambilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Maira Fidiana Naswari, NPM 02. Izin melanjutkan, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa teknik penyempelan itu dibagi menjadi dua, yaitu teknik penyempelan probabilitas dan juga teknik penyempelan non-probabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik penyempelan non-probabilitas. Perbedaan utama dengan sampel probabilitas adalah bahwa sampel non-probabilitas ini dipilih secara arbitrer oleh peneliti. Dengan kata lain, probabilitas masing-masing anggota populasi tidak diketahui. Selain itu, para peneliti menggunakan sampel non-probabilitas karena tidak ada upaya untuk melakukan generalisasi berdasarkan sampel. Memang dengan desain sampel semacam ini, masalah representasi atau keterwakilan tidak dipersoalkan. Nah, ada dua elemen ya di sini tentang teknik penyempelan non probabilitas. Yang pertama itu ada confidence atau confidence sampling, yaitu prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti. Pada umumnya, peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh daftar pertanyaan dalam jumlah yang besar dan lengkap secara cepat dan hemat. Yang kedua ada purposive atau pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Nah, pengambilan sampel ini digunakan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Di dalam purposive ini terbagi menjadi 3 sampling. Yang pertama itu ada judgment sampling, di mana peneliti ini memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Nah, yang kedua itu ada quota sampling. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgrup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Yang terakhir itu ada snowball sampling, yang dimana prosedur pengambilan sampel di mana responden pertama dipilih dengan metode probabilitas dan kemudian responden selanjutnya diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden yang pertama. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu adalah pengertian data. Data adalah sekumpulan informasi dalam pengertian bisnis. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, segera dapat dicari kembali dengan cepat dan mudah. Untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali data, pada umumnya data diberi nama sesuai dengan informasi yang tercakup di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya data penjualan, data promosi, data pemeliharaan mesin, data pemeliharaan bahan, data perkembangan perusahaan, dan sebagainya. Next, selanjutnya yaitu adalah jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data interval. Data interval yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Yang kedua yaitu adalah data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Nah, selanjutnya yaitu adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Yang pertama yaitu data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Yang kedua yaitu data ordinal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Faizin, NPM 2201010116. Izin melanjutkan presentasi.
mengenai jenis data menurut dimensi waktu. Yang pertama, data lintas sektor atau cross-sectional data. Data cross-sectional data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi pada saat pengumpulan data, tidak mempertimbangkan perubahan yang terjadi sebelum atau setelah waktu pengumpulan. Contohnya itu seperti survei kepuasan pelanggan yang dilakukan pada bulan tertentu, di mana semua responden memberikan informasi pada waktu yang sama. Yang kedua, data deret waktu atau time series data. Data ini dikumpulkan secara berurutan pada berbagai titik waktu. Data ini memungkinkan analisis tren, pola, dan fluktuasi dari waktu ke waktu. Data time series seperti ini berguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan pola yang teridentifikasi. Contohnya itu data penjualan bulanan selama beberapa tahun yang menunjukkan bagaimana penjualan perubahan dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu data pool. Data pool adalah jenis data yang menggabungkan elemen dari data time series dan data cross-sectional. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data dari beberapa subjek pada berbagai titik waktu yang memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika dan hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu mengenai data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama data internal dan eksternal, di mana data internal itu didapatkan dari dalam organisasi, sedangkan data eksternal itu didapatkan dari luar organisasi. Kemudian yang kedua yaitu data primer dan sekunder. Data primer itu dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti memiliki kontrol penuh terhadap metode pengumpulan dan kualitas data. Contoh dari data ini yaitu survei, wawancara, dan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian untuk data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan oleh peneliti. Contohnya itu statistik pemerintah ataupun laporan penelitian sebelumnya dan data yang dipublikasikan oleh lembaga lain. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Maulida Nur Anaziah, NPM 19. Di sini saya akan memaparkan terkait jenis-jenis teknik pada pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, yaitu suatu metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Yang kedua itu ada wawancara, yaitu teknik ini melibatkan pada interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Yang ketiga itu ada kuesioner, yaitu metode yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, baik itu secara tertulis maupun secara online. Yang keempat itu ada dokumentasi, yaitu teknik ini memanfaatkan seperti dokumen tertulis, foto, atau arsip yang sudah ada untuk mengumpulkan data-data. Yang kelima itu ada studi literatur, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel untuk memahami lebih dalam teori yang lebih relevan. Selanjutnya ada kritik dan saran pada penelitian. Yang pertama itu ada kritik, yaitu terhadap data penyampelan dalam penelitian Metopen seringkali berfokus pada validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan serta potensi bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini penting untuk mengevaluasi metode-metode penyampelan yang digunakan agar dapat menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada saran, yaitu untuk data penyampelan sangat penting bisa memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan mencerminkan realitas yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi dalam meningkatkan
kualitas data penyempelan pada penelitian yang meliputi penggunaan teknik sampling yang lebih representatif, penerapan metode triangulasi untuk memvalidasi data, serta pelatihan yang memadai bagi peneliti dalam mengumpulkan dan analisis data untuk mengurangi potensi bias. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.